kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua, apa kabar teman-teman semua, dan apa kabar seluruh subscriberku semua. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian masih dalam lindungan Allah SWT dan masih dalam keadaan sehat walafiat, keadaan masih banyak rezeki. Dan oke, di kesempatan hari ini saya akan menceritakan pengalaman saudara kita yang di Bogor ya. Baru pagi tadi saudara kita meminta tolong kepada saya masalah sihir gantung waris. Ya teman-teman, sihir gantung waris ini memang bahaya bagi kita ya. Jadi sihir gantung waris ini kalau di Jawa dikenal santet gantung waris. Jadi intinya begini, proses berjalannya ya gantung waris ini sebenarnya alat yang dibutuhkan adalah tali pocong dan foto orang. Jadi tali pocong itu diikat di fotonya si wanita yang ditargetkan dan digantungkan di suatu pohon ataupun dikubur di sekitar rumah targetnya. Jadi yang melakukan ini sebenarnya adalah cowoknya sendiri. Seandainya saya suka dengan orang, kita sudah berhubungan lama tapi keluarga si cewek tidak setuju, nah itu kan otomatis sang laki-laki sakit hati. Nah itu kadang yang sampai melakukan hal yang keji seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya tidak akan membahas panjang lebar masalah si santet itu gantung waris ya, tapi saya ingin memberi penangkalnya atau ingin memberi solusinya yang sudah terkena. Gimana cara membukanya, gimana cara membuangnya sihir itu. Jadi intinya teman-teman, santet gantung waris itu adalah termasuk sihir, bukan termasuk santet yang mengandung jin menempat, tidak, tapi termasuk sihir. Intinya seperti ini. Jadi kita akan selalu diganggu jin yang akan datang setiap target itu didekati laki-laki. Jadi ciri-ciri orang atau wanita yang kena sihir gantung waris ini, dia auranya kelihatan mencolok, cantik sekali. Tapi apabila si wanita itu didekati pria, dia tidak akan suka. Terus sebaliknya, kalau wanita suka, prianya tidak akan suka. Dan kalau mereka sama-sama suka, orang tuanya tidak akan setuju. Nah itulah ciri-cirinya ya teman-teman. Ya pagi tadi saudara kita sudah WA pada saya, suruh membahas masalah ini dan gimana sih cara menanganinya. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Sihir itu sebenarnya sangat lemah, tidaklah kuat sihir itu. Sihir itu bisa kita taklukkan dengan baca syahadat, sudah hilang sebenarnya. Itu yang pertama. Terus untuk penangkalnya, kalau santet yang kekuatannya luar biasa itu, penangkalnya adalah kalian jangan sekali-sekali tidur di ranjang. Jadi tidurlah di lantai aja, dikasih sofa ataupun dikasih kasur di lantai itu, nggak usah di ranjang. Pokoknya di bawah sampean yang kalian tidur jangan sampai ada udara. Itu saya jamin 100% nggak akan kena, walaupun jenis apapun santetnya itu ya teman-teman. Saya kira paham ya, itu penangkalnya. Terus bagaimana caranya kalau santet itu sudah masuk ke dalam tubuh kita? Contohnya yang utama sekali yang gantung waris tadi ya, yang gantung waris tadi, kalian nggak usah, kalau kalian merasa seperti itu, kalian nggak usah khawatir. Selalu tegakkan sholat jangan pernah kalian tinggalkan 5 waktu. Terus tahajud setiap sesudah tahajud di waktu sholat malam itu silahkan baca
ya Allah, ya Rahman, ya Rahim 101 kali setiap sesudah sholat tahajud ya. Insya Allah nanti 7 hari, waktu hari yang ketujuh insya Allah akan hilang sendiri sihir itu. Nah, terus sihir itu sebenarnya dulu pertama kali sihir itu ada tuh, kita dari paduan antara santet dan ilmu India. Itu pertama yang saya tahu ya, itu sebenarnya pertama kali itu dari India. Jadi mungkin dikembangkan atau kalau apa itu dikembangkan atau istilahnya disatukan dengan santet itu. Jadi menjadilah sebuah ilmu yang sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Tapi kalau saya sebenarnya sangat benci sekali ya dengan santet-santet itu. Bahkan dulu saya juga pernah mengalaminya hal sama, yang pernah disantet ataupun pernah tapi alhamdulillah puji Tuhan belum pernah masuk ke tubuh saya. Tapi dulu saya pernah kena sihir. Mungkin kalau teman-teman saya yang satu kampung saya pernah tahu dulu, pernah saya kena sihir, itu wajah saya berubah 100%. Jadi begitu, itu pas hari lebaran itu. Jadi ceritanya saya itu dulu pergi ke tempat pemancingan. Jadi saya itu mancing. Waktu mancing itu secara tidak sabar saya nginjak joran orang. Jadi patah ya. Zaman dulu kan yang iklan tuh harganya mahal. Jadi saya injak patah. Sebenarnya patah cuman iklannya, tetapi dia marah. Nah, karena saya mancingnya di depan sendiri, akhirnya disodok. Saya nyebur ke dalam sungai. Saya berenang ke pinggir, nggak banyak cerita, saya pulang. Nah, sudah itu sampai rumah saya merasakan hal yang aneh kan, dalam tubuh saya panas. Terus malamnya itu saya merasakan seperti apa ya, gatal menancap di kulit. Nah, kebetulan di situ kakek saya di situ juga orang yang tahu ya, orang yang tahu masalah itu. Jadi paginya saya bangun wajah sudah berubah, nggak seperti saya lagi. Jadi menurut mereka tidak tahu itu siapa saya, tapi saya merasa saya. Itu kalau nggak salah 2 hari saya terkena itu. Itu memang kejadian yang aneh, memang nyata bisa dilihat. Jadi kakek saya itu cuman, saya dikasih itu zaman dulu ya, saya dikasih apa itu yang pokoknya putih, bentuknya putih, itu suruh ngusapin badan, namanya apa dulu itu saya juga lupa juga sih, apa kapur apa itu yang biasa untuk nginang. Kalau orang kan, kakek saya itu dulu orang yang apa ya, orang zaman dulu lah, jadi orangnya juga tahu masalah hal seperti itu. Nah, itulah pengalaman saya dulu, dan paginya langsung seperti saya kembali wajah saya ya teman-teman. Mungkin itu bermanfaat ya, karena hanya sedikit ilmu yang saya bagikan. Untuk penangkalnya sebenarnya itu sangatlah mudah sekali. Ingat ya, ketika kita sesudah sholat tahajud, bacalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wiridkanlah itu 101 kali, 101 kali, jangan kurang, jangan lebih. Dan sesudah itu berdoalah, memohon untuk dihilangkan sihir yang ada di tubuh kita ataupun yang memagari tubuh kita. Nah, insya Allah dalam waktu 7 hari sihir itu akan lenyap dengan sendirinya. Saya tidak akan mengajari membalikannya, istilahnya nanti membalikan ke dia, ke pelakunya. Saya tidak akan mengajari itu. Sebenarnya saya sangatlah bisa untuk membalikan, cuman saya tidak akan mengajari itu. Hindari hal-hal seperti itu, jangan sampai benci pada orang lain ya. Bagi saya, katakanlah kebenaran, karena benar itu akan membawa kebaikan. Dan katakanlah kalau memang sakit di hati, katakanlah susah. Kalau memang sakit di hati, saya tetap katakan susah ya. Jadi ini ilmu yang sangat mudah kalian pelajari dan mudah untuk menangkalnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang kena sihir. Janganlah takut, dan jangan sekali-sekali kalian takut yang namanya setan, jin dan sebagainya, karena derajatnya lebih tinggi dari kita ya. Oke, saya kira itu aja, semoga bermanfaat.